juga berharap keluarga yang merasa kehilangan dapat melaporkan pada kami. Kami sudah menyiapkan tim antemortem yang ada di gedung DVE untuk keluarga yang merasa kehilangan untuk menyampaikan informasi, kemudian dengan membawa identitas pelapor keluarga tersebut, kemudian membawa kartu identitas yang dilaporkan mungkin salah satu dari korban tersebut, kemudian kartu keluarga, alat pribadi yang juga korban, misalnya sikat gigi, sisir, atau baju pribadi yang belum digigit, termasuk topi. Ini berkaitan dengan pemeriksaan sampel DNA. Kemudian foto korban yang semasa hidup dan terlihat giginya. Jadi nanti akan kami data antemortem tersebut akan kami cocokkan dengan yang kami temukan di postmortem jenazah. Kemudian atau keluarga atau teman yang memiliki informasi dapat menghubungi rumah sakit di gedung DVE sana, ada tim antemortem di 021 809 3288 dengan extension 241 di gedung DVE. Itu informasi awal yang dapat kami sampaikan. Setelah ini kami akan melaksanakan pemeriksaan awal. Proses identifikasi berapa lama, Pak? Kan kita baru melakukan pemeriksaan. Ada informasi identitas 2 jenazah, tapi akan kami cocokkan dan tim Inafis akan berkolaborasi dengan kami untuk pengambilan sidik jari, mengingat jenazah itu terendam dalam air, jadi memerlukan proses untuk mengambil sidik jari pada jenazah yang terendam dalam air. Kepolisian apakah saat ini masih berlangsung atau enggak, Pak? Gimana? Untuk penelusuran lanjut di kali ini. Nah, nanti bisa dijawab. Pak, untuk kondisi 7 jenazah ini diperkirakan sudah berapa hari terendam di kali itu, Pak? Jadi dari pemeriksaan awal ke-7 jenazah tersebut memiliki ciri yang sama, hampir sama, satu terendam air, juga proses pembusukannya sudah muncul. Jadi air itu suhunya rendah sehingga akan preserve, dan begitu sudah diambil dia akan proses pembusukan berjalan. Jadi setidaknya 24 jam. Pak, ini kan para korban ini diduga lompat dari jembatan terus masuk ke sungai. Nah, ini ada temuan luka-luka lebam nggak, Pak, di Kami sedang melakukan pemeriksaan. di tampakan awal gitu? Sedang melakukan pemeriksaan. Pak, tadi sudah ada 2 keluarga yang datang ke Rumah Sakit Polri. Apakah sudah teridentifikasi dan siap dibawa keluarga? Kan nanti akan kita cocokkan data antemortem meliputi medis, gigi, sidik jari, DNA, kemudian properti. Dari situlah kita akan cocokkan dengan data di postmortem. Dari 2 keluarga ini yang sudah datang ke RS Polri, mengaku jenazah atas nama siapa? Memberikan laporan, menyampaikan bahwa anggota salah satu anggota keluarganya, kemudian salah satunya Atas nama siapa, Pak? ya kan kita belum melaporkan, nanti ditanya di sana, kita belum bisa mencocokkan yang mana. Kan melaporkan bisa nanti cukup banyak yang melaporkan. Saat ini sudah berapa keluarga yang melakukan berbulan? Ciri-ciri fisik yang baju segala macam ya, Pak? Iya. Kemudian nanti dicocokkan Iya. waktunya berapa lama kalau nanti kondisinya positif? Semakin banyak data yang ditemukan, semakin cepat kita bisa membandingkan. Ada 2 kriteria, namanya primer identifier dan secondary identifier. Yang primer satu sidik jari, gigi, DNA. Nah, sidik jari bisa kita periksa nanti, kemudian gigi juga kita bisa periksa, kemudian DNA kita akan ambil sampelnya. Secondary misalkan properti misalkan pakai jamnya digital atau analog, mereknya apa, kemudian pakai kalungnya seperti apa, bajunya seperti apa, lah itu harus kita cocokkan. Semakin banyak informasi kita akan combine. Medis juga bisa, oh dulu pernah operasi patah tulang kaki, jadi ada catatan medis yang kita cocokkan. Semakin cepat data yang kita kumpulkan, semakin cepat. Contohnya seperti tangan ini, kalau dua-duanya ada data nomor itu kita tampilkan, semakin banyak informasi, semakin cepat kita. Oke. Cukup. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya.
menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam, Tidak, ini kan kebohongan dong. mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi, serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam. Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.